Liburan Desember ini lu nggak usah bingung lagi men, karena film-film seru bakal nongol dan bikin liburan di rumah lu lebih seru lagi. Nonton aja film-film ini men. Tenang, gue punya rekomendasi 5 film action terbaik yang baru aja tayang dan sebagian udah siap ditonton di rumah. Jadi pantengin terus dan langsung aja gue bakal mulai videonya. Kita mulai dari film yang pasti udah bikin banyak orang penasaran nih, Gladiator 2. Ceritanya tentang Lucius, keponakan Commodus dari film prequelnya itu ya, yang sekarang berusaha nih buat membuktikan dirinya sebagai gladiator di arenanya tersebut. Film ini ngegabungin drama thriller dengan aksi epik khas zaman Romawi tentunya. Gua tahu pasti banyak dari lu yang langsung mikir nih, serius nih, sequel dari film legend kayak Gladiator? Iya men, kalian nggak salah dengar. Ini adalah sequel dari film Gladiator pertama yang udah dari 2 dekade silam gitu ya. Nah tenang aja, Ridley Scott bakal balik lagi nih buat ngedirect film ini. Jadi tentunya emang dipegang sama dia sepenuhnya, selaku yang buat film pertamanya juga. Gladiator 2 nggak lupa buat back to the OG man, dan emang beneran dibawa ke zaman Romawi gitu. Meski ada yang bilang ceritanya emang agak lambat ya, 2,5 jam gitu loh. Ini jadi kesempatan lah buat lu nikmati detailnya film Gladiator ini. Meskipun beberapa review bilang film ini nggak dalam yang pertamanya ya, tapi visualnya tetap gokil banget. Dengan rating 6,8 dan 116.000 orang, menurut gua film ini wajib banget lah buat nonton di Prime Video. Buat saat ini memang masih belum available di Indonesia ya, jadi tunggu bentar lagi aja gitu, sampai akhir tahun mungkin ya. This is war! Real war! The odds are against you. The odds are always against me. Nah, kalau tadi ngomongin yang penuh drama, sekarang waktunya buat sesuatu yang beda nih. Ada Red One. Ceritanya tentang misi super rahasia yang dipimpin oleh karakter The Rock buat nyelamatin Natal dari ancaman yang gak biasa men. Ini film Natal dengan sentuhan aksi dan komedi yang sangat unik banget. Bayangin, Dwayne The Rock Johnson dan Chris Evans kerja bareng di film Natal yang penuh dengan aksi dan komedi men. Pastinya bakal kocak banget ya. Kalau lu suka sama vibes film-film Natal, ini cocok banget buat lu. Tapi jangan salah nih, ini bukan film Natal biasa loh. Ada elemen misteri dan fantasi yang bikin ceritanya bakal beda banget. Gue gak bilang The Rock dan Chris Evans punya chemistry yang sempurna di film ini loh, tapi mereka bener-bener jadi satu-satunya nyawa di Red One ini. Kalau nggak ada mereka berdua ini sih, gue rasa bakal nggak banyak gitu ya yang emang tertarik buat nonton ini film. Film ini dapat rating 6,5 dari 86.000 orang ya. Emang ada yang bilang ceritanya rada klise, tapi hey, aksi dan chemistry aktornya bikin worth it banget buat ditonton di Prime Video bulan ini men. Gak usah tunggu apa lagi, silahkan masukin di watchlist kalian dan tonton di sana. My turn! Oh my god. Is my face still there? Yeah, you look good. Selanjutnya ada film yang bakal bikin lu deg-degan, Venom The Last Dance nih. Film ini masih ngangkat cerita Eddie Brock dan juga Venom, tapi kali ini mereka menghadapi ancaman yang lebih gelap dan juga masalah pribadinya masing-masing. Tom Hardy balik lagi nih sebagai Eddie Brock, tapi kali ini ceritanya lebih gelap dan juga lebih emosional. Plus ada Chiwetel Ejiofor dan juga Juno Temple yang bikin ceritanya bakal makin menarik lagi. Venom dan Eddie di film trilogi ini bakal bikin dinamika mereka lebih kompleks lagi men. Ada juga rumor kalau film ini nyimpan easter egg buat film Marvel selanjutnya ya. Jadi tentunya nggak boleh dilewatkan lah buat film yang satu ini. Aksi Venom kali ini lebih brutal dan emosional men. Bikin lu nggak bisa berhenti buat ngikutin aksi serunya itu men. Meski ada kritik soal plot yang emang kurang solid, tapi adegan-adegan aksinya bikin lu lupa sama kurangannya itu. By the way, Tom Hardy sendiri loh yang ikut nulis beberapa dialog antara Eddie dan Venom buat bikin chemistry mereka lebih natural lagi gitu. Tapi sayangnya beberapa kritik bilang alur ceritanya kurang nendang ya. Cuma buat lo yang fans berat Venom, efek visual dan aksinya tetap keren banget kok. Dengan rating 6,0 dan 68.000 penonton, gua rasa sih masih worth it lah buat dicek di Catch Play ya. Buat nikmatin serunya film premium yang enak banget buat ditonton di rumah bersama keluarga ataupun pasangan kalian. No. Yeah, we are Venom. We're gonna need to
work on that. Masih belum puas? Yuk lanjut ke Rebel Ridge. Ceritanya tentang ngikutin seorang pria ya yang mencoba membongkar korupsi dan ketidakadilan di tengah sistem hukum kepolisian yang bobrok tersebut. Ini film buat lo yang memang suka action kriminal dengan sentuhan drama yang penuh dengan aura suspense gitu. Sutradaranya adalah Jeremy Saulnier ya, dan juga pasti udah vibes-nya bakal dark dan serius banget. Fun fact, kalau film ini sempat terhenti produksinya karena konflik jadwal para aktornya men. Tapi akhirnya pun selesai men, dengan kualitas yang memang terlihat tetap solid dan rekomen buat ditonton oleh para penikmat film action. Rebel Ridge itu kayak roller coaster emosi men, punya thriller yang emang intens banget gitu, terutama di bagian investigasinya itu loh. Meskipun ada beberapa bagian yang emang temponya cukup lambat ya, tapi justru bikin lu makin terngiang soal ceritanya ini. Serunya lagi, soundtrack di film ini tuh diisi dengan aura suspense yang thriller parah dan bikin setiap adegannya makin terasa mencekam. Film ini dapat rating 6,8 dari 73.000 orang ya. Buat lu yang suka film dengan cerita dalam dan realistis, ini bakal jadi pilihan yang pas banget buat ditonton di Netflix. By the way, ajak pasangan kalian buat nonton biar nambah asik ya. Whatever you decide to do, you do it damn far from here. You enter this town again, so go another route. Dan terakhir, ini dia yang paling ditunggu-tunggu sama fans Marvel, Kraven the Hunter. Ceritanya tentang Sergei Kravinov, seorang pemburu yang punya misi pribadi buat memburu keadilan dengan caranya sendiri. Marvel balik lagi nih dengan film solo anti-hero-nya yang memang dilabeli oleh Sony dengan jadi anti-hero buat Spider-Man gitu. Aaron Taylor Johnson memerankan Sergei Kravinov ya, alias Kraven itu sendiri. Yang memang kalau dari segi icon atau look-nya sih, gua rasa cocok gitu ya. Tapi kurang dari segi pendalamannya loh. Dia tuh pemburu yang gila banget sama keadilan versi dia sendiri, kayak bener-bener crazy banget gitu. Dan di film ini masih kurang dieksplor lagi hal tersebutnya. Kraven the Hunter ini memang ceritanya agak familiar ya, dan cukup klise gitu ya di kalangan film Marvel anti-hero lainnya. Tapi jangan salah men, aksi brutalnya nggak main-main loh, dan bikin lu nggak bisa duduk tenang dengan nikmatin film ini. Apalagi buat bocil-bocil nih menikmat film Marvel, jangan sampai kalian nonton sendirian. Sayangnya film ini dapat rating paling rendah ya di list ini, yaitu 5,4 dari 14.000 orang doang. Beberapa orang bilang pengembangan karakternya emang kurang solid, seperti yang gue berikan di awal tadi gitu ya. Tapi buat lu yang emang fans Marvel, ini tetap film worth it buat lu coba, dan jangan sampai dilewat. By the way, masih belum hadir di streamingnya legalnya Indonesia gitu ya, jadi tunggu aja dulu, dan paling nanti ada di Disney Plus Hotstar gitu ya, sekitaran bulan Maret ataupun 3 bulan mendatang kali biasanya. And behold, hell followed with him. Oke, itu dia 5 film action terbaik di akhir tahun 2024. Dari Gladiator 2 yang epic sampai Kraven the Hunter yang brutal, semuanya punya keunikannya masing-masing men. Jadi film mana nih yang bakal lu tonton duluan? Komen di kolom komentar di bawah ini ya. Gua Arif pamit undur diri, selamat menonton and see you in the next film.